Setelah kita mengatur link, selanjutnya adalah kita mengisi saldo awal buku besarnya, saldo awal per akun. Dalam pengisian ini, kalian harus paham betul tentang konsep persamaan dasar akuntansi, di mana pelajaran ini udah pernah kalian dapat di kelas 10. Debit harus seimbang dengan kredit. Harta harus seimbang dengan utang dan modal. Kelompok harta, saldo normalnya ada di debit. Untuk utang dan modal, saldo normalnya di kredit. Jika nanti ada akun di kelompok harta semisal, yang saldonya ternyata di kredit, berarti itu adalah akun kontra. Berlaku juga untuk akun di kelompok utang dan modal. Jika nanti ada saldo yang di debit akunnya, maka itu disebut dengan akun kontra juga. Setelah kita mengetahui mana yang akun kontra dan mana yang tidak, cara pengisian saldonya adalah diberikan tanda minus terlebih dahulu, baru diisikan saldonya. Untuk mengisi, kita masuk menu setup, balance, account opening balance. Sini. Jadi diingat lagi, jika ada akun kontra, maka sebelum mengisi nominalnya harus kita beri tanda minus terlebih dahulu. Jadi tidak mesti atau tidak pasti akun-akun yang nominalnya di kredit nanti yang dikasih minus, tapi akun yang tidak menempati saldo normalnya. Cash bank ini ada di saldo normal, jadi tidak kita min. Petty cash ada di saldo normalnya juga. Account receivable juga tidak. Nah, di sini kita temukan satu, yaitu allowance for doubtful debt. Dia kelompok nomor 1 di harta, tapi saldonya di kredit. Maka di sini nanti harus kita min. Jadi seperti ini. Min 680.000. Nanti kalian isikan semua sampai saldo atau amount to be allocated-nya menjadi 0.
Nah, seperti ini. Jika saldo sudah diisi semua, nanti amount left-nya sebesar 0 rupiah. 0 rupiah ini dianggap balance antara sisi debit sama kreditnya. Jika sudah, klik OK. Nanti di sini di account list-nya akan keluar balance-nya atau nominalnya sesuai yang kalian isikan tadi. Proses terakhir dalam video kali ini adalah mengedit kode pajak. Ini dilakukan karena tiap kasus biasanya menggunakan istilah pajak yang berbeda-beda, tergantung perusahaannya ingin menggunakan pajak apa. Istilah yang sering digunakan antara VAT dan PPN, karena kita berbicara mengenai perusahaan dagang. Istilah yang digunakan di Mayap adalah istilah pajak di Australia. Maka kita harus mengeditnya terlebih dahulu sesuai dengan kode pajak yang kita gunakan. Untuk mengedit pajak, kita bisa masuk menulis text code. Di sini ada beberapa pajak. Dan yang kode pajak yang mirip dengan VAT atau PPN ini adalah yang kode pajaknya GST. Yang ini. Jadi di Australia sana, kalau di sini istilahnya PPN, kalau di sana adalah GST. Jadi kita seperti tadi mengedit akun untuk mengganti kodenya, kita double klik. Karena di kasus PT Yoga Alpha ini menggunakan istilah PPN, maka kode pajaknya kita isi dengan PPN. Dibiarkan aja, di OK. Deskripsinya bisa diisi dengan kepanjangannya. Pajak pertambahan nilai. Rate-nya sama 10%. Teks collect-nya kita linkkan dengan akun PPN Outcome. PPN Outcome-nya. Untuk text page-nya menggunakan PPN Income. PPN keluaran atau PPN masukan. Jika sudah seperti ini, maka bisa di OK. Di sini ada PPN yang tadi awalnya GST. Biasanya kasus-kasus yang ada ini menggunakan dua kode pajak, yaitu PPN atau VAT dan NT. Jadi nanti jika kalian mengentri transaksi dan transaksi itu kena pajak, maka kalian pilih akun atau kode pajak yang PPN. Tapi kalau transaksi itu nanti ternyata tidak kena pajak, maka kalian bisa milih yang NT. Oke. Seperti itu untuk mengganti kode pajak. Penggantian pajak tadi adalah bagian yang terakhir. Demikian video ini tentang pembuatan akun dan pengisian saldonya. Semoga kalian bisa lebih memahami penggunaan aplikasi Mayap. Saya akhiri cukup sekian dan terima kasih.